Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah As-Saffat adalah surah ke-37 dalam susunan mushaf Al-Quran yang terdiri atas 182 ayat. Nama As-Saffat diangkat dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang secara harfiah berarti barisan-barisan. Nama ini merujuk pada barisan para malaikat yang taat dan senantiasa bersiap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tempat penurunannya, surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Secara garis besar, fokus utama dalam pembuka surah As-Saffat adalah penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan penguasa langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Pada bagian awal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi rombongan malaikat yang berbaris rapi, melarang kejahatan, dan membacakan wahyu, guna menekankan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ditegaskan pula perlindungan langit dari gangguan setan yang berusaha mencuri berita gaib dari para malaikat. Surah ini memberikan porsi pembahasan yang cukup rinci mengenai pembuktian adanya hari kebangkitan dan balasan di akhirat. Orang-orang kafir Mekkah pada masa Nabi Muhammad SAW kerap mengingkari kehidupan setelah kematian dan menganggap hal tersebut mustahil. Melalui surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah keraguan tersebut dengan memaparkan proses kebangkitan manusia dari kubur serta kepastian terjadinya hari pembalasan bagi seluruh amal perbuatan manusia semasa di dunia. Kisah tentang kehidupan akhirat dalam surah ini digambarkan dengan sangat kontras antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan surga yang abadi, lengkap dengan makanan, minuman, serta kedamaian yang belum pernah dirasakan di dunia. Sebaliknya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan siksaan dahsyat di dalam neraka Jahim, termasuk memakan buah dari pohon zakum yang pahit dan merusak. Salah satu muatan paling dominan dalam surah As-Saffat adalah kisah perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan dari bencana banjir besar beserta pengikutnya yang beriman. Penjelasannya berlanjut pada keteguhan tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam yang berani menentang penyembahan berhala oleh kaumnya, hingga kisah kepasrahannya saat mendapat perintah untuk mengorbankan putranya, yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor sembelihan yang besar. Selain kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, surah ini juga merangkum perjalanan dakwah para nabi lainnya secara berurutan. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam yang diberikan petunjuk serta kemenangan atas Fir'aun. Kemudian disusul dengan kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala Baal, serta kisah Nabi Lut alaihi salam yang diselamatkan dari kehancuran kaumnya yang ingkar. Kisah Nabi Yunus alaihi salam juga menjadi bagian penting dalam surah ini, yang menceritakan peristiwa ketika beliau ditelan oleh ikan besar setelah meninggalkan kaumnya. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya diselamatkan, disembuhkan, dan diutus kembali untuk membimbing ratusan ribu pengikutnya yang kemudian beriman. Setiap penutupan kisah para nabi ini selalu diiringi dengan ucapan keselamatan dan pujian bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian akhir dari surah As-Saffat berisikan bantahan tegas terhadap tuduhan keliru yang dilontarkan oleh kaum musyrikin Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah anggapan mereka yang menyebutkan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hubungan kekerabatan dengan jin. Semua tuduhan tersebut dibersihkan dan disucikan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Surah ini ditutup dengan janji ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemenangan akhir pasti akan diberikan kepada para rasul dan hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi penentangan keras di Mekkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Surah ini diakhiri dengan kalimat penyucian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat kekurangan serta salam sejahtera bagi seluruh rasulnya. Membaca dan merenungi setiap ayat dalam surah As-Saffat mengaitkan jiwa kita pada keagungan tauhid dan keindahan kesabaran para utusannya. Betapa kisah kepasrahan dan keteguhan iman yang terpancar dari surah ini menjadi pelita penerang di tengah gulita ujian kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.